Oke, halo semuanya, Arsnesia dimanapun Anda berada, masih bersama kita di Ars TV dengan program Ngobrol-Ngobrol atau Ngobrars ya. Iya, sekarang di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, kali ini buat teman-teman semua, saya ingatkan sebelum nonton, kita ingatkan dari awal. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Di subscribe karena ini channel bakal jadi keren banget. Kita bakal banyak banget punya program acara di Ars TV, dan di like karena kalian pasti suka dan kalian harus suka dengan program di sini. Dan di share kalau misalkan bermanfaat untuk teman-teman atau untuk teman, saudara, keluarga dan yang lainnya. Nah, di hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sedikit tentang sosok beliau dan bagaimana beliau bergabung di sini dan seperti apa strategi dan program kerja beliau di kampus ini. Oke, jadi buat teman-teman mahasiswa mungkin baru lihat atau misalkan, oh ini siapa nih, ada sosok baru, karena mungkin saya juga termasuk sosok yang baru saja kenal dengan Pak Wi ya. Dan kita akan langsung ngobrol-ngobrol di segmen pertama ini, yaitu sambutan dulu dong. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, masih tetap segar Pak? Segar dong. Segar, segar selalu. Oke, Segar harus selalu. tetap segar Pak ya, tetap bersemangat. Nah, kali ini kita bakal langsung nanya nih sedikit, mangga Bapak untuk memperkenalkan diri ke teman-teman Arsnesia semua. Oke, perkenalan ya. Betul, betul. Ya, nama saya Wiseto. Saya sebetulnya waktu kecil dulu dipanggilnya Seto sih. Oh, saya tahu. Oke, Bapak. Jadi sampai kuliah ya, teman kuliah itu manggilnya Seto. Manggilnya Seto. Cuman baru-baru ini aja, beberapa waktu belakangan ini dipanggilnya nama Wi-nya gitu. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, sama aja sih. Ya. Saya lahir di Bandung. Di Bandung. Dulu saya masa kecil saya waktu lahir itu daerah-daerah sini juga. Oh, daerah sini. Antapani juga. Dulu namanya pasti bukan Antapani ya, belum ada nama Antapani itu. Gitu. Daerah Ahmad Yani sana tuh. Oh, Madian. Ya. Mungkin sekitar sampai umur 4 tahun gitu. Terus pindah ke daerah Buah Batu. Oh, Buah Batu. Jadi saya menghabiskan masa kecil sampai dengan kuliah di sana di Buah Batu. Oh, di Buah Batu. Jadi dari kecil memang daerah sini, terus berpindah ke daerah Buah Batu. Sampai akhirnya melanjutkan perkuliahan. Kalau boleh tahu nih Pak, kuliah S1 di mana nih? S1 di Bandung juga. Di Bandung juga. ITB saya dulu Teknik Elektro ITB. Oh, Teknik Elektro ITB. Oh, iya. Berikutnya melanjutkan pendidikan di jenjang S2-nya di mana? Nah, jenjang S2 itu sebetulnya setelah kerja. Oh, setelah kerja. Jadi saya dulu S1 Elektro ITB, kemudian kerja di Telkom. Oh, di Telkom. Nah, waktu di Telkom tuh ada program beasiswa. Di program beasiswa. Beasiswa ya. Nah, untuk itu melanjutkan program S2 itu. Iya, S2 dan S3 di situ. S2 dan S3 di situ. Boleh nih sedikit cerita S2-nya di mana sih Pak? Sebelum ke cerita itu, saya boleh nggak cerita dulu pertama kali kerja di mana gitu kan? Oh, boleh. Nah, Ya, itu. gimana nih kira-kira, kayaknya seru nih. Di Telkom berarti Pak ya? Telkom. Ya, dulu pertama kali Telkom, tapi dulu waktu penempatan pertama saya dulu bukan di Bandung. Oh, bukan di Bandung. Ya, di suatu daerah yang di ujung Indonesia sebelah timur. Oh, di ujung Indonesia sebelah timur. Itu penempatan pertama. Jadi pertama kali kerja ya di sana. Oh, di sana. Di Jayapura. Jayapura. Wah, luar biasa. Dari Bandung langsung ke Jayapura. Sebelumnya tapi pernah ada cerita merantau juga, enggak? Ya, paling cuma ikut sama paman waktu itu ya. Pergi kemana, keluar kota gitu Keluar ya. kota. Oh, tapi sampai sejauh itu terus sendirian pertama kali itu ya baru itulah. Wih, keren, luar biasa nih Jayapura. Kira-kira gimana sih Pak dulu pertama kali lulus kuliah terus kerja tiba-tiba ditempatkan di daerah paling timur Indonesia. Nih pasti mungkin kalau saya pribadi mungkin wah seru juga tapi takut juga nih, kira-kira gimana nih untuk waktu itu Bapak menghadapi itu? Takut sih enggak ya. Cuman kalau istilahnya anak sekarang ya apa ya, semangat aja sih. Semangat aja. Excited gitu. Excited, luar biasa. Ya. Berapa lama tuh Pak di sana? Nggak terlalu lama, 2 tahun ya. 2 tahun di sana. Ya. Langsung kembali ke Bandung lagi. Nah, ini juga saya mau cerita juga nih, pengalaman menarik. Dari Bandung ke Jayapura, tempat yang jauh kan. Boleh dibilang waktu itu ya pada zaman-zaman itu masih agak berbeda kan dengan Bandung kan. Nah, dari sana oleh tempat saya kerja itu saya ditugasin lagi training sebetulnya. Training Training mengenai satelit. Oh iya. Dan
tempatnya ekstrim juga. Yang tadinya saya dari sini ke Jayapura, tiba-tiba trainingnya ke Amerika gitu. Oh, ke Amerika. Oh, berarti jadi dari ekstrim ke ekstrim. Lebih, iya, bayangin dari Bandung, Papua. Oh, ternyata lebih jauh lagi. Oke. Seperti apa nih kira-kira? Ya, itu ya pengalaman menarik sih. Oh, itu pengalaman menariknya. Di sana mempelajari tentang apa tadi? Satelit ya. Oh, satelit komunikasi berarti, Pak. Satelit komunikasi. Jadi waktu itu kita bekerja di proyek Palapa B4 ya. Itu tahun 9293 lah. Waduh, saya baru TK itu. TK ya? Saya TK SD gitu. Berarti Bapak sudah mempelajari tentang satelit saat saya baru brojol gitu ya. Luar biasa pengalaman. Itu 3 tahun di sana? Enggak sih, di sana 1,5 tahun. 1,5 tahun untuk ikut proyek tersebut? Proyek tersebut, ya. Oke. Nah, oke. Langsung kembali ke Indonesia, kembali ke Papua atau ke Bandung? Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Ke Jakarta di situ. Oke, langsung bekerja atau langsung melanjutkan pendidikan lagi? Kerja dulu ya. Kerja 5 tahun. Nah, setelah itu baru ada penugasan lagi untuk sekolah lagi. Nah, setelah itu baru kuliah lagi yang S2 itu di Inggris. Di Inggris. Oke. Universitas mana, Pak? Surrey ya. Oke. Kotanya namanya Guildford. Oh, keren. Itu jurusan elektro lagi? Melanjutkan jurusannya namanya telematik. Jadi telematik itu campuran antara telekomunikasi dan informatika. Oh, gitu. Oke. Itu pengembangannya gimana, Pak, di sana dari keilmuannya? Oke sih. Jadi banyak dapat pengalaman juga waktu itu. Setelah kuliah S2 kita juga ditempatkan untuk semacam magang lah gitu ya. Di salah satu perusahaan telekomunikasi di sana. Jadi ya dapat banyak pengalaman juga. Oh, tapi itu sudah bergabung dengan perusahaan Telkom? Sudah. Kan dari kuliah waktu di Jayapura itu pun sudah. Sudah. Waktu S2 pun karena memang penugasan dari kantor. Waktu itu penugasan dari Telkom. Iya. Berikutnya luar biasa. Ada pengalaman menarik, Pak, untuk saat kuliah S2 nih. Apalagi kan kita bayangannya, kita kuliah di Indonesia kayaknya kayak gitu aja ya. Tiba-tiba sekarang loncat, kuliah di Inggris nih, serunya apa sih, Pak? Ya, serunya ini ya, kita jadi banyak bergaul dengan orang dari berbagai bangsa, belajar berbagai budaya. Betul. Gitu deh. Dan teman-teman yang paling dekat nih, ada teman dekat nggak kira-kira yang mungkin dari berbagai negara yang lain? Ada, dan sampai saat ini kita masih tetap saling kontak gitu ya. Apalagi kan sekarang ada LinkedIn dan sebagainya, kita tetap kontak. Luar biasa. Oke. Wah, keren banget nih buat teman-teman semua. Jadi inspirasi juga, intinya teman-teman mau kuliah dimanapun. Nah, apalagi kalau teman-teman sudah bergabung di ARS, jangan takut karena kalian punya kesempatan juga ternyata ya, Pak ya. Kesempatan sebetulnya itu buka ya. Kuliah itu sangat tergantung kita sih ya. Tergantung kita. Artinya gini, tempat yang bagus bisa jadi bagus asalkan kitanya juga menjalannya dengan bagus juga. Oke, jadi tergantung dari pribadi masing-masing ya. Betul. Tapi kalau misalkan ada dukungan dari luar, bukannya jadi lebih hebat lagi? Lebih hebat, tapi tetap kembali ke pribadi. Tempat yang luar biasa kalau kita sendiri orangnya tidak memanfaatkan, tidak mensyukuri, kemudian tidak menggunakan, tidak menggali lebih dalam, yang diberikan lebih jauh, itu jadi akan menjadi sangat kita bilang disayangkan lah ya. Sayang. Jadi benar-benar pribadi menjadi sosok yang luar biasa. Silahkan gali potensi diri dan akhirnya kalian yang akan menemukan jalannya. Betul. Nah, lanjut lagi, Pak. Ini kan sudah S2 nih, dapat proyek juga dan lain-lain, belajar banyak di Inggris ya, Pak. Ya. Di Inggris. Akhirnya lanjut lagi nih katanya. S3 ini di mana nih, Pak, kira-kira? Tapi setelah itu kembali dulu. Kembali dulu ke Indonesia. Enggak langsung melanjutkan saat di Inggris. Oke, kembali. Kerja dulu. Di Jakarta lagi. 5 tahun. Ya, kemudian baru tahun 99 ya, saya ingat waktu itu 99 baru ada penugasan lagi. Enggak terganggu dengan kondisi saat itu, Pak, tahun 98? Terganggu. Terganggu, apalagi di Jakarta kan? Iya. Jadi itu cerita seru juga tuh. Itu seru juga, Pak. Jadi waktu itu saya baru menikah ya. 99. Menikah tahun 98. 98. Oke. Menikah 98. Istri saya lagi baru hamil waktu itu. Iya. Kemudian kita mau cari baju buat bayi yang mau lahir. Iya betul. Kita pergi ke pertokoan di Jakarta Utara situ kan beli. Nah, ternyata
ada kejadian rame-rame itu. Jadi kita sempat lari-lari tuh, gitu. Istri saya sambil hamil lari-lari. Waduh. Habis itu saya nyetir mobil buru-buru. Ya, itu yang tidak terlupakan lah saat itu. Ada momen berarti ya. Benar-benar luar biasa saat kejadian 98 kan kita bilang hampir Jakarta itu mencekam gitu Pak ya. Berbagai macam daerah juga kan akhirnya terfokus ke sana gitu. Iya. Luar biasa. Saya sempat nggak pulang kantor tuh, sempat kantor lihat dari atas, wah kok warnanya berubah. Mudah-mudahan hal-hal itu tidak terulang lagi ya. Amin, semoga tidak terulang lagi. Oke. Itu tahun 98 99. Akhirnya melanjutkan kuliah S3 pada tahun 99 saya 99 berangkat lagi di universitas yang sama atau berbeda? Betul, berbeda yang sama. Oh sama di Inggris lagi. Di Inggris lagi. Itu jurusannya sama? Beda. Waktu itu saya fokusnya ke multimedia communication. Ya. Okay. Luar biasa. Dan mungkin ini menarik juga buat sharing ya ke teman-teman mahasiswa. Jadi sedapat mungkin kita itu perlu menjalin hubungan dengan baik lah gitu ya. Iya. Kenapa begitu saya kasih contoh, karena waktu saya ambil kuliah S3 itu pembimbing saya adalah pembimbing saya waktu S2 gitu. Oh jadi udah kenal, beliaunya udah ya oke lah gitu kan, sudah tahu karakter saling paham gitu kan, sehingga lebih mudah. Oke, dalam progresi S3 di Inggris. Wah, saya bayanginnya S3 aja udah keren sih Pak. Apalagi ya kalau misalkan di luar negeri. Yang membedakan itu apa sih Pak sebetulnya? Yang membedakan yang terutama ya kultur sih, culture pasti ya. Yang mungkin ini juga pengen saya bagikan juga ke teman-teman Arsnesia semua. Salah satunya adalah komitmen gitu ya. Komitmen, misalnya kalau kita janji sama orang gitu, apa yang dijanjikan itu ya ditepati gitu. Harus besok kita ketemu ya jam berapa? Jam 9, meetingnya jam 9. Oh ya benar gitu, jam 9. Kalau di kita rasanya masih agak-agak. Nah itu Pak yang jadi pertanyaan saya. Masalah waktu dan komitmen. Ini orang yang mungkin gini ya Pak, saya bilang perbedaan antara orang Indonesia dengan luar negeri. Komitmen waktu saja. Mungkin kalau di kita mungkin kayak istilahnya ada jam karet gitu ya, ada toleransinya yang luar biasa besar gitu ya. Kalau misalkan di luar negeri kita on time, saat itu terjadi. Betul. Bapak mungkin dari latar belakang, saat kuliah di sana, misalkan kayak tadi kita ngomongin janji, kita ngomongin waktu. Saya dulu pernah Pak, kebetulan alhamdulillah, saya pernah jadi TKI Pak. Oke. Saya pernah jadi TKI, jadi tenaga kerja Indonesia lah ya, jadi migran ke sana. Itu saya di Korea. Oke. Masalah waktu ini ternyata menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena pertama kali saya datang ke sana ternyata kaget juga Pak. Kayak kereta listrik per 2 menit sekali, per 3 menit sekali on time. Menit dan waktu, apalagi saat kerja. Saat kita menjanjikan kita kerja 7.30 tepat 15 menit sebelum harus sudah aja. Dan lain-lain. Akhirnya banyak banget orang Indonesia yang mungkin bekerja di sana akhirnya stres karena nggak bisa ngejar itu, makanya jadi stres duluan. Dan ternyata di dunia pernikahan, apalagi di Inggris gitu ya, saya bilang yang notabene negara maju, apalagi sama-sama dengan Korea, benar-benar sangat menghargai waktu dan janji, apalagi ucapan dengan orang atau dengan klien kita. Luar biasa, betul begitu Pak? Betul. Oke, berarti benar-benar mungkin ada yang harus dibenahi mungkin ya di Indonesia. Kira-kira biar teman-teman mungkin lebih sadar tentang itu, biar mungkin lebih disiplin juga ya Pak, lebih menghargai waktu dan mungkin klien atau partner kerja seperti itu. Jadi perbedaannya luar biasa banyak ya Pak ya, di Indonesia dan di luar negeri mungkin. Nanti Bapak sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Inovasi juga akan mungkin sedikit memaparkan atau menceritakan tentang bagaimana program kerja Bapak dan apa yang akan dibawa nih untuk mengarahkan Ars University ini menjadi jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah oke, jadi seperti itu Pak. Kita tutup dulu di segmen 1, kita akan berlanjut ke segmen 2 nanti setelah pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap pantengin Ars TV. Sampai ketemu. Boy, get lu bet Agetin sambil ngopi lagi masuk lagi nih Kenapa lu ngelamun, kenapa? Puyeng gua. Kenapa puyengnya? Gua mau kuliah. Udah dari mana kemarin corona?
Goyang gak usah gua, aduh. Goyang. Lu udah gak usah khawatir, gua kasih tau lu ya. Nih. Ini kepercayaan lu. Nih gua Lu dari mana gue? lu bacot mulu, lihat nih. Apaan nih? Ini salah satu kampus yang punya program peduli COVID-19. Asli. Iya, siapa lagi? Lu maksudnya gimana nih? Dia tuh pas pendaftaran harganya cuma 1.550.000. Kagak ada duit lagi? Udah kagak ada lagi, cuma itu doang. Cuma segitu doang? Iya. Berangkat gua. Lu mau kemana, woi? Ya, dia kan mau kemana? Di jalan lagi. Belum beres gua. Teman-teman Arsnesia semua, dimanapun kalian berada, kita sudah masuk ke segmen kedua, Pak. Segmen kedua. Setelah tadi ngobrol sedikit, sebenarnya baru sedikit sih ngobrol-ngobrol tentang latar belakang Pak Wi dan pengalaman yang sudah beliau dapatkan. Nanti mungkin ada sesi yang lain bakal kita ulas lagi mungkin lebih dalam. Kayaknya masih banyak banget cerita-cerita yang menarik nih yang untuk apa ya? Untuk disampaikan buat pengalaman teman-teman juga dan mungkin bisa jadi penyemangat juga buat teman-teman mahasiswa yang berada di Ars University ataupun yang mungkin belum bergabung di Ars University. Iya, betul. Oke, Pak, di segmen kedua ini kita akan mencoba lebih dalam menceritakan tentang kita bilang apa ya, visi misi atau tujuan dari Bapak bergabung di Ars University dan program kerjanya nih sebagai wakil rektor bidang apa ya, kerjasama dan inovasi. Ini kita ngomongin kerjasama dan inovasi. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa saya bilang karena saya membayangkannya gitu Pak ya, karena mungkin saya sedikit gitu bergabung di dunia kreatif, apalagi gitu kita berhadapan dengan mahasiswa kampus yang bisa dibilang isinya adalah anak muda semua. Apalagi anak muda ini dihadapkan dengan situasi dan kondisi di luar sana yang luar biasa, perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemajuan yang tidak bisa dihentikan oleh waktu gitu ya, dari mulai teknologi, sosial media, komunikasi dan lainnya. Nah, kira-kira nanti pemaparannya seperti apa? Kita akan langsung bertanya kepada Bapak Wiseto sebagai Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Inovasi, seperti apa nih Pak kira-kira? Oke, Kang Oki, terima kasih. Kita kembali lagi cerita ya. Ya. Namun sebelum bercerita topik yang itu, mungkin saya sedikit mundur ke belakang. Oke. Ya. Jadi kan saya baru bergabung di Ars ini berapa bulan ya? Mulai akhir tahun lalu lah, bulan November kayaknya ya. Nah, mungkin saya cerita dulu kenapa kok saya bisa gabung ke sini. Nah, iya betul, gitu kan? Betul. Jadi sebetulnya saya dari Telkom sudah purna bakti. Oke. Karena di Telkom itu umur 56 berhenti gitu kan. 56. Iya, sehingga kemudian ada tawaran dari Pak Jody ya. Betul. Pak Ketua Yayasan kan? Ketua Yayasan. Iya. Okay. Untuk bantu beliau di sini. Oh, di sini, oke. Kemudian kenapa terus bidangnya kerjasama dan inovasi, saya juga perlu mundur lagi sedikit ke belakang ceritanya nih. Mundur lagi nih. Oke, ada sedikit kelas balik. Nah, gimana nih ceritanya? Tadi cerita tentang kerjaan sebelumnya di Telkom, saya masih cerita apa terakhir tadi ya? Waktu pulang sekolah studi lagi, kerja gitu kan? Betul. Nah, kemudian saya waktu itu kerja di R&D setelah pulang dari S3, saya di R&D Telkom di Geger Kalong. Oh iya, Geger Kalong. Iya. R&D kan sangat kental dengan teknologi baru, inovasi-inovasi baru gitu kan. Harus ada inovasi terus. Nah, mungkin itu nanti yang jadi cukup relevan dengan kenapa kita di universitas juga perlu itu. Ya, dan jadi apa yang mungkin pernah saya dapatkan bisa saya bagikan juga di sini. Baik. Dan juga saya ingin cerita juga waktu selama saya kerja, saya juga sempat juga menjadi pengajar part-time lah. Part-time dosen di Telkom University. Oh, di Telkom University. Ya, waktu itu saya mengajar hanya hari Sabtu, hanya mengajar di S2. S2 bidangnya IT ya. IT. Dan kemudian kaitannya dengan inovasi, saya waktu di Telkom itu terakhir posisi saya sebagai VP Digital Strategy and Innovation. Oh, Digital Strategi dan Inovasi. Ya. Jadi kayaknya apa yang pernah saya dapatkan di sana
apa yang kawan-kawan saya, link-link saya, network saya tuh bisa saya manfaatkan untuk untuk berbagilah dengan mahasiswa dan juga dosen di ARS gitu. Berarti luar biasa gitu nih, linknya kan luar biasa luas juga ya. Terus Bapak benar-benar mungkin saya bilang tahu betul di lapangan seperti apa perkembangannya dan strategi apa nih yang bisa dimanfaatkan, dan itu mungkin bisa diterapkan juga di kampus seperti itu. Betul. Oke, begitu. Iya. Jadi kalau di luar di industri itu kan memang sudah sangat kental sekali. Betul. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital gitu ya. Iya, betul. Nah, sayangnya kan kalau di kalangan masyarakat kita baru sebagai pengguna. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, nanti sekarang gimana caranya kita selain sebagai pengguna juga kita sebagai yang meng-create. Oke. Kalau kita lihat kan di sini jurusannya juga cukup banyak ya, bervariasi. Betul. Ada teknologi informasi, ada desain kan? Komunikasi juga. Nah, makanya itu sebenarnya cocok sekali itu. Sangat sangat berkaitan kuat berarti Pak ya antara jurusan yang ada dengan sekarang yang ingin mencoba dikembangkan seperti itu. Iya. Jadi kan memang kita ingin mengarahkan supaya lulusan kita itu mudah untuk bekerja kan. Betul. Nah, mudah untuk bekerjanya di mana? Tentunya di industri yang juga memang industri yang saat ini sangat erat juga dengan perkembangan teknologi, ya kan? Iya, betul. Sekarang kan hampir semua industri sudah memanfaatkan dan dipengaruhi oleh digital gitu ya. Teknologi digital, betul. Karena memang kita bilang generasi sekarang itu sangat kental sekali. Kalau misalkan kita dulu mungkin perlu proses belajar gitu Pak ya. Sekarang dari lahir juga udah begitu ya. Sekarang udah begitu. Bahkan waktu masih di perut, emaknya juga udah selfie-selfiean ya. Berarti anak dilahirkan itu udah kenal gadget gitu. Udah kenal IG, udah kenal Facebook, dan memang dari kecil sudah diajarkan. Iya. Seperti itu. Anak bayi belum bisa nulis gitu tapi udah punya akun Instagram. Dibikinin sama emaknya. Dibikinin. Ngejar AdSense Pak. Oke. Lalu bagaimana Pak? Ya, jadi untuk itu kita kan memanfaatkan teknologi, kita juga mentransformasikan kita sendiri. Betul. Di dalam bagaimana para dosennya juga bisa semakin paham dengan teknologi, mengajarkan dengan berbasis teknologi juga. Kemudian kurikulumnya juga kita sesuaikan dengan kurikulum yang sesuai dengan zaman. Oke. Nah, kalau misalnya sedikit kita langsung aja ya. Untuk kesulitan tersendiri sebenarnya. Karena kan memang sekarang kita coba arahkan semua serba digital gitu ya. Mahasiswa harus serba digital. Apakah ada kendala dari segi pengajar aja dulu? Nah, sekarang sebelum kita menyalahkan mahasiswa gitu ya, sebagai mahasiswa mungkin ya dulu sebelum mahasiswa disalahkan nggak bisa nih ngajar teknologi, apakah dosennya dipenuhi juga? Nah, seperti apa nih kira-kira? Iya, kalau saya sih pengen melihat semuanya dari sisi yang positif ya. Betul. Jadi kalau yang namanya kata-kata yang tadi disampaikan Kang Oki, saya coba hindari gitu. Coba hindari. Kita melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Bagaimana kita dengan kondisi sekarang bisa menjadi lebih baik. Gitu. Saya pikir semuanya juga siap untuk beradaptasi, cukup bersemangat ya. Betul. Karena memang lingkungannya sudah mendukung. Ya kan? Begitu dari di rumah bangun tidur juga yang dipegang HP gitu kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana teknologi-teknologi itu yang sudah dikenal bisa dimanfaatkan secara positif untuk belajar mengajar, memajukan mahasiswa juga. Betul, gitu ya. Dan dari sisi dosen maupun mahasiswa sebetulnya sama gitu. Sama saja berarti Pak. Sama ya. Karena mungkin dari kampus mungkin sudah mengarahkan. Tinggal dari mungkin kita bilang dari pribadi masing-masing nih gitu. Apakah mau upgrade atau enggak? Mungkin seperti itu ya. Jadi dari dosen sendiri atau dari pengajar sendiri harus ada kesadaran itu ya Pak. Kita harus ikut juga berkembang agar nanti mahasiswa pun bisa mengikuti yang sudah diarahkan seperti itu. Betul sekali. Sebetulnya juga ini saya mau cerita juga, sharing pengalaman ya. Boleh. Sebetulnya semangatnya semua juga semangat ya. Semangat. Sebetulnya asalkan kita berkomunikasi aja dengan baik ya. Iya, betul, ini kebetulan kan karena COVID kemarin, jadi semuanya serba diam di rumah, kemudian pengajarannya juga lewat online. Betul. Sebagian mungkin merasakan ada kendala,
Tapi kalau kita coba, kebetulan saya ngajar juga di 2 kelas ya. Di 2 kelas ya. Saya coba komunikasi dengan baik satu persatu gitu ke mahasiswanya. Betul. Saya ajak ngobrol lah semuanya gitu ya. Oh iya, iya. Itu ya bisa mengikuti juga, artinya mereka juga punya semangat juga sih. Jadi sebetulnya nggak masalah sih. Nggak masalah, responnya juga baik gitu Pak. Oke, kalau begitu, alhamdulillah. Nah, untuk pengembangannya sendiri ini kira-kira seperti apa nih yang dibawa oleh Bapak untuk kira-kira yuk apalagi nih gitu, kita bikin sesuatu apa nih yang menyenangkan? Ya kalau bicara mengenai itu program mungkin ya ada sementara ini ada 3 sih, ada 3 hal yang akan kita coba manfaatkan untuk mengembangkan kampus dan juga dosen dan juga mahasiswa. Ya. Yang pertama adalah kita namanya FUTARS. FUTARS, oke. Create your future with ours. Waduh, luar biasa nih, keren dari namanya teman-teman udah kebayang mungkin create your future with ours. Ya. Ciptakan masa depanmu bersama kami lah, bersama Ars. Nah, kira-kira seperti apa nih? Ini menarik. Iya, karena masa depan itu bukan dibayangkan aja, tapi harus diciptakan. Kita sendiri yang meng-create kan. Harus diusahakan, harus diciptakan. Oke. Jadi pertama adalah kita bayangkan dulu, kemudian kita fokus. Kemudian kita harus action untuk menjalankan itu. Oh, berarti ada kaitannya dengan tagline kampus ya, which focus on your dream. Oke. Ya. Jadi realnya program itu sebetulnya adalah program bagaimana untuk membina karir ya. Jadi intinya adalah bagaimana membuat mahasiswa itu bahkan bukan siap kerja saja ya, tapi justru sebelum lulus itu sebetulnya udah kalau bisa udah punya kerja. Udah punya kerja. Jadi ada beberapa hal yang sedang kita rintis. Yang pertama adalah tentunya pembinaan yang rutin ya. Kita adakan program-program rutin bagaimana mahasiswa itu bisa mendapatkan soft skill. Jadi kita tiap 2 minggu sekali ada webinar ya. Webinar FUTARS. 2 minggu sekali ya itu. Jadi itu pun diselang-seling itu. Pembicara untuk minggu yang pertamanya itu adalah expert dari luar. Atau juga orang-orang yang sudah berpengalaman di luar di industri gitu. Kita undang ke sini untuk berbicara apa sih sebetulnya yang diperlukan oleh mahasiswa di dunia kerja. Oh iya betul. Kemudian giliran minggu berikutnya lagi, 2 minggu berikutnya yang diundang adalah alumni. Alumni sehingga mereka juga bisa sharing. Betul. Karena mereka alumni tentunya lebih dekat dengan mahasiswa. Nah benar, kan? ada ikatan lah. Karena sama-sama merasakan kuliah di kampus ini. Betul. Dan pada saat kita mengundang alumni juga yang jadi hostnya itu mahasiswa. Betul. Jadi lebih cair suasananya ya. Okay. Nah itu yang untuk pembinaan soft skill. Nah kemudian selain itu juga kita sediakan juga bagaimana mahasiswa ini betul-betul bisa belajar kerja. Kita adakan program magang ya. Program magang kita sudah punya beberapa pendekatan dengan perusahaan-perusahaan. Jadi nanti mahasiswa magang harapannya sebelum lulus mahasiswa itu sudah punya pengalaman ya kan, gitu, sudah punya pengalaman, apalagi sekarang. Nah ini lucu juga nih. Tahun lalu kita sudah merencanakan itu, kita pengen mahasiswa itu magang setahun. Kemudian beberapa bulan kemudian ternyata menterinya ganti kan. Betul. Dan beliau bilang namanya kampus merdeka. Jadi sebenarnya itu udah inline apa yang kita rencanakan, kemudian datanglah perintah seperti itu, jadi cocok gitu. Cocok banget berarti. Mahasiswa magang setahun. Sehingga punya pengalaman kerja. Gitu sehingga mereka bisa membuat kalau nanti lulus itu udah punya CV, udah ada portfolionya. Betul. Saya udah punya ngerjain apa, udah kerja di mana, gitu kan. Untuk semua jurusan Mas ya. Semua jurusan. Iya, semua jurusan. Magang 1 tahun karena lumayan ya, panjang juga. Karena kalau misalkan dulu kan kita tahunya kan sebetulnya bukan program magang ya, PKL 3 bulan ya, 3 bulan paling sedikit ya, 3 bulan sampai 6 bulan lah. Karena kalau misalkan di program PKL gini kan kita juga sebagai mahasiswa kadang gitu ya ada perusahaan-perusahaan yang mereka hanya sekedar ya udahlah masuk aja formalitas deh. Apa yang dikerjain ya udahlah seadanya aja. Kadang ada kendala seperti itu, Pak. Nah, kira-kira ini apakah nanti ada evaluasi lagi untuk teman-teman yang magang atau kayak gimana? Nah, justru itu kita ingin menghindari hal yang seperti itu. Biasanya kalau cuma PKL 3 bulan itu ya, mahasiswa datang ke perusahaan, diajarin sebentar,
mungkin belum bisa juga gitu, udah selesai kan? Udah selesai. Kan artinya dari sisi perusahaannya juga agak wasting time gitu. Betul. Jadi hanya sekedar formalitas aja lah gitu. Nah ini kalau setahun kan beda gitu, artinya mungkin diajarin 2-3 bulan diajarin, sisanya bisa betul-betul membantu perusahaan itu. Apalagi jadi saling menguntungkan. Betul, karena kadang kita ngomongin mahasiswa juga mereka butuh tempat dan waktu yang mungkin lebih lama gitu untuk mereka membuktikan bahwa saya bisa kerja nih gitu, atau misalkan perusahaan pun kadang kalau hanya sekedar sebentar aja tanggung gitu Pak ngajarinnya. Betul. Jadi ini programnya luar biasa nih, bagus banget. Nah kira-kira ada lagi nggak nih dari Futures ini? Apakah dari segi kita bilang ada suplemen tambahan kah yang seperti tadi dibilang, sekarang tambah lagi ada program magangnya 1 tahun nih biar lebih bisa dibilang lebih matang. Nah, apakah ada program lagi dari Futures ini? Iya, ada. Jadi selain magang tadi, ini juga kita kemarin kebetulan 2 minggu lalu lah, kita baru ketemu satu perusahaan. Ini boleh disebutin nggak namanya kalau gini? Boleh Pak. Boleh ya? Boleh, kita sebutin aja ya. Nggak apa-apa, disebut aja. Ini perusahaannya mungkin teman-teman juga belum pernah dengar namanya sih. Namanya 79 ya. Jadi 79 itu perusahaan baru, perusahaan tidak terlalu besar. Di Indonesia Pak? Di Indonesia, di Bandung. Oh di Bandung, oke. Seperti apa nih ceritanya? Boleh. Jadi 79 ini sebetulnya pensuplai tenaga kerja IT. Oh oke. Dia punya klien cukup banyak, bank-bank pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan lain. Jadi kliennya ada di Bandung, ada di Jakarta, dan kebanyakan malah di Jakarta juga ya. Mereka setiap bulan itu rata-rata merekrut mungkin belasan orang ya. Tiap bulan itu ya, terus tiap bulan, karena mereka mensuplai kemana-mana itu. Nah kita baru kerjasama dengan mereka sepakat untuk memberikan pelatihan ke mahasiswa kita. Kemudian setelah dilatih, kalau misalnya lulus gitu, mereka akan rekrut untuk ditempatkan, untuk disalurkan pekerja. Seperti itu. Dan 2 minggu lalu baru kita adakan tes dari Fakultas Teknologi Informasi ya. FTI, betul. Sudah ada 69 orang mahasiswa yang mendaftar, yang baru dites. Nanti hasilnya sore ini. Sore ini nanti mereka akan menyampaikan seperti apa hasilnya. Ya mudah-mudahan setelah itu lebih lancar. Nanti ada batch berikutnya. Begitu. Seleksi semua dilakukan oleh perusahaan 79. Perusahaan sana ya. Berarti seleksi lumayan ketat juga dong. Iya, karena mereka selain menseleksi skillnya, juga menseleksi karakter, attitude. Iya. Betul. Karena itu yang penting kan? Penting sekali Pak, attitude itu luar biasa penting banget. Jadi buat teman-teman di Fakultas Teknologi dan Informasi, ada program tiap bulan Pak ya? Atau per sesi? Per sesi. Ada setiap sesi, silakan teman-teman kalau misalkan penasaran, ingin nyobain, ngikut, masih kuliah nggak apa-apa. Tunjukin skill kalian, attitude kalian yang baik, siapa tahu nah kalian lolos seleksi dan cocok, itu bisa langsung disalurkan. Luar biasa nih, keren. Kira-kira ada satu lagi. Ada lagi nih, kira-kira apa nih? Sebetulnya bukan hanya dari Fakultas TI ya, karena untuk yang bekerja di bidang itu, ternyata jurusan lain pun bisa juga sih. Bisa. Ini ada case-nya, kebetulan ini salah satu karyawannya di perusahaan 79 itu. Dia background-nya bukan TI, bukan IT gitu ya, tapi matematik kalau nggak salah. Matematik. Bisa juga di situ. Bisa juga, tapi disalurkan sesuai minat bakatnya atau memang hanya untuk IT saja? Saat ini kalau perusahaan itu kan memang fokusnya untuk IT. Tapi artinya tidak harus mahasiswa IT yang tidak harus mahasiswa IT yang bisa mengikuti tersebut. Nah kalau untuk jurusan yang lain nih, kira-kira ada perusahaan yang bisa bekerja sama dengan semacam 79? Ada perusahaan-perusahaan lain, ada perusahaan cukup besar juga. Kita udah bicara juga dengan Telkom gitu ya. Kalau Telkom kan dia menerima berbagai jurusan ya. Dari berbagai macam bidang. Jadi di sana pun ada program magangnya 6 bulan sampai setahun juga. Iya. Luar biasa. Ini dari segi kerjasama dari Futures Pak ya. Create your future with Ars. Ini keren banget. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu. Karena kita bakal mewadahi kalian, menyalurkan juga biar kalian bisa nanti langsung merencanakan dan mentargetkan kalian cita-citanya mau kerja kemana sih, butuh skill apa, nanti bakal diasah dulu di kampus. Apakah ada lagi dari Futures atau misalkan Futures mungkin itu cukup. Itu dulu cukup. Berarti ada satu bidang lagi? 2 lagi. 2 lagi.
Entrepreneurs dulu atau? Entrepreneurs dulu. Entrepreneurs dulu, oke. Di sini teman-teman di ARS ini ada satu tempat atau satu wadah di mana teman-teman yang mungkin kita bilang belum merencanakan untuk bekerja di perusahaan, tetapi memiliki keinginan untuk berwirausaha, entrepreneur sejati. Wah, karena mahasiswa sekarang banyak banget ya Pak. Kita bilang mahasiswa sekalian kuliah, sekalian jualan atau sekalian bisnis gitu kerennya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa ARS kasih untuk teman-teman pengusaha muda ini ya? Iya. Mungkin sebelum cerita ke sana sedikit mundur ke belakang lagi. Siap, boleh. Kira-kira ada apa nih? Jadi memang ARS ini kan sekarang mengarahkan lulusannya nanti ke menjadi 2 sih. Oh, 2. Ya. 2 fokus utama berarti. Ya, yang pertama adalah ke digital talent. Digital talent. Artinya seseorang lulusan ini nanti memiliki kompetensi digital yang siap bekerja di perusahaan-perusahaan dimanapun gitu ya. Oke, betul. Yang kedua adalah digitalpreneur. Digitalpreneur. Nah, jadi kalau tidak kerja di perusahaan dengan kemampuan yang dia miliki, dia justru bekerja sendiri sebagai wirausahawan digital. Wirausahawan digital. Jadi digital talent dan digitalpreneur. Digital talent dan digitalpreneur. Nah, yang entrepreneurs ini kaitannya dengan yang digital talent tadi. Digitalpreneurs. Ya, digitalpreneurs ya. Nah, jadi sebetulnya di ARS sendiri kan sebelumnya juga sudah ada ya program ini untuk entrepreneurs kan? Betul. Nah, cuma nanti ini lebih kita fokuskan lagi, kita tingkatkan lagi sehingga apapun bisnisnya itu bisa ditunjang oleh digital. Gitu. Semacam pengarahan berarti Pak, mengarahkan semua yang sudah ada atau sudah berjalan ataupun akan memulai, bagaimana caranya mengarahkan ke bisnis digital yang mungkin kita bilang digital happening banget nih. Betul. Sangat membantu sekali untuk para entrepreneurs berjualan atau berbisnis seperti itu. Nah, ini apa nih? Seperti apa lagi nih kira-kira dari? Iya, kita juga akan bekerja sama dengan beberapa pihak begitu ya. Bagaimana nanti kita bisa membantu supaya mahasiswa ini memiliki kompetensi-kompetensi penunjang yang dapat digunakan untuk bisnisnya dia. Jadi bisnisnya apa aja sih? Apapun bisa. Apapun, yang penting kan bisa dibantu oleh digital. Betul. Dari mulai jual beli hijab mungkin boleh. Apapun gitu ya. Dari mulai jualan skill sampai jualan produk itu bisa dibantu. Jasa maupun produk semua kan bisa ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, ada sedikit kisi-kisi kira-kira Pak. Apa sih yang mau dibantuin? Nah, gitu aja. Kira-kira. Ya, kita juga ingin membuat bagaimana sih supaya lulusan ARS ini juga kalau tadi kita cerita sudah bekerja gitu ya. Betul. Ini dalam satu sisi juga sebagian bisa nanti lulus itu sudah punya bisnis. Sudah punya bisnis. Oke, luar biasa. Betul. Waduh. Saya ngebayangin jadi wah, luar biasa nih, keren banget. Nah, karena teman-teman semua maksudnya jangan khawatir gitu Pak ya. Kalian pengen jadi digital talent, ingin bekerja, kita siapkan, kita bantu. Ingin jadi businessman, digitalpreneur, kita bantu juga strategi dan lain-lainnya. Iya, karena kan memang namanya kampus itu bertanggung jawab jawab untuk membuat mahasiswanya itu untuk sukses. Oh betul, iya ini luar biasa, catat garis bawahi. Pada saat mahasiswa itu diantarkan oleh orang tuanya atau mungkin datang sendiri ke kampus, ya kan pasti harapannya itu. Betul. Begitu keluar itu menjadi sukses. Seseorang yang sukses. Iya. Yang sukses. Jadi memang sudah menjadi kewajiban kita untuk membuat mahasiswa kita sukses. Oke, bisa dibilang ARS ini tidak langsung lepas tangan saat mereka lulus. Enggak dong. Oh, jangan sampai apa ya. Karena memang mahasiswa juga banyak berharap ke kampus bahwa sedikit cerita bahwa ada mahasiswa atau calon mahasiswa yang bertanya gitu ya ke tim marketing seperti itu. Mereka bertanya adalah, Pak, saya pengen kuliah di sini, tapi kalau misalkan nanti saya kerja disalurin enggak? Saya takut nganggur katanya. Oh, kan itu jadi pertanyaan nih. Otomatis itu jadi tanggung jawab kampus dong. Betul. Untuk bertanggung jawab bahwa kalian menitipkan masa depan di kita. Iya. Nah, ternyata ARS memberi solusi itu. Iya, betul. Iya, luar biasa nih, keren banget. Mari kita membentuk masa depan mahasiswa. Aduh, gitu kan? Luar biasa. Betul. Dengan syarat, tapi ada syaratnya dong. Iya dong. Mahasiswanya juga harus mau membentuk masa depannya juga. Betul. Harus ada kerjasama. Ya. Ada kerjasama dari pihak manajemen kampus dengan mahasiswanya tersebut. Betul. Selalu ada bintang kecil Pak ya?
syarat ketentuan berlaku. Harus saling mendukung. Harus saling mendukung. Kalau pengen langsung sukses doang, nggak bisa dong, susah. Oke, kalau begitu. Entrepreneurs yang kedua. Ya, tadi Cukup. yang kedua. Yang kedua. Ya. Sekarang yang terakhir adalah startup. Apa coba? Startup dong. Nah, startup ini sebetulnya mirip dengan yang tadi sebelumnya, hanya ini lebih fokus kepada untuk yang digital. Digital. Iya. Untuk bidang bisnis digital atau? Iya, jadi startup ini membantu para mahasiswa yang nanti membentuk tim-tim kecil. Tim-tim kecil yang bisnisnya adalah di bisnis digital. Bisnis digital. Iya. Apapun bisnisnya, yang penting digital. Ya, gini. Ya, jadi kalau yang tadi entrepreneurs tadi kan segala macam bisnis boleh gitu segala macam bisnis, betul. Kemudian dibantu oleh teknologi digital. Digital. Kalau yang startup, betul. Ini fokus dari bisnisnya itu memang harus yang bisnis digital. Harus bisnis digital. Bedanya apa? Sebetulnya kalau bisnis digital itu dia bisa di scaling up-nya itu lebih luar biasa lebih gitu. Oke, bentar. Mungkin teman-teman banyak yang bingung juga nih, kira-kira bisnis yang digital itu apa sih? Nah, contohnya apa nih, Pak? Contohnya misalnya Kang Oki kan desain nih. Betul. Nah, bagaimana membuat desain-desain digital yang produknya itu bisa diterima oleh banyak orang. Bukan hanya di Bandung, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya kan? Betul. Nah, itu sebenarnya clue-nya itu. Kalau kita main di digital, potensi customer kita itu tidak terbatas menurutnya. Dimanapun. Di berbagai macam negara pun bisa diakses. Iya. Beda kalau misalnya kita jualan pisang goreng lah gitu ya. Iya. Pisang goreng banyak juga sih. Sekarang kan banyak juga ya yang dikirim kemana-mana. Betul. Tapi kan kayaknya agak nggak lazim kalau jualan pisang goreng misalnya sampai ke mana, ke dikirim dari Eropa Indonesia, gitu kan. tiba-tiba di Eropa gitu. Tapi kalau barangnya digital kan nggak masalah. Iya betul. Oke. Jadi teman-teman clue-nya adalah apapun yang bisa didigitalkan, apakah itu desain, apakah itu foto. Film. Mungkin kalau dari bidang IT itu semacam kayak software ya Pak ya? Software. Yeah. Terus apa lagi ya? Salah satu. Banyak lagi deh. Banyak lagi. Yang intinya adalah startup ini mewadahi teman-teman yang ingin berbisnis atau berkreasi di dalam bidang digital. Oke. Nah, saya nambahin lagi nih terkait dengan startup ya. Startup tadi kan sebetulnya startupnya Ars lah gitu ya. Startupnya Ars. Nah, startup digital ini unik juga nih. Ini mungkin saya perlu sampaikan lagi bahwa sebuah startup digital yang sukses itu biasanya ya kebanyakan nih komponennya atau timnya itu ada tiga. Ada tiga. Oke. Ada hackernya. Hackernya tuh orang yang jago coding lah. Oke, iya. Kemudian ada hustlernya. Orang yang jago bisnis. Kemudian ada hipsternya. Kayak Kang Oki jago desain. Oke, jadi istilah ini saya baru dengar. Tapi kalau misalkan setelah diartikan, saya ngerti. Ada orang IT, ada orang marketing atau bisnis, ada orang desain. Betul. Tiga pilar utama itu. Tiga itu. Betul, biasanya startup yang sukses itu pasti punya tiga anggota itu. Dan ini kita sangat beruntung di Ars ya. Kenapa? Karena kita punya jurusan-jurusan, punya prodi terkait dengan ketiga ini. Oke, betul. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bilang sangat memungkinkan dong untuk Ars University ini menghasilkan startup baru. Betul, sangat memungkinkan. Dan itu juga menjadi tanggung jawab kita harus arahkan itu. Oke, berarti luar biasa nih. Sudah ada program ditunjang juga dengan jurusan yang memang ada di kampus. Betul, ya. Apalagi gitu ya, anak-anaknya mau untuk mengembangkan ini. Berarti istilahnya ini kolaborasinya luar biasa bagus berarti. Oke ini. Nah, satu lagi. Untuk menumbuhkan itu juga kita sudah rancang di kurikulum kita. Iya, gitu. Jadi biasanya kan mungkin sekarang ya, mereka tidak saling kenal nih. Anak desain mainnya sama anak desain sendiri. Betul. Kemudian anak IT sendiri. Kemudian bisnis sendiri. Nah, sebenarnya gimana caranya kita membuat supaya dari awal begitu masuk itu mereka sudah berinteraksi. Ada beberapa mata kuliah di mana kelasnya itu nanti mereka campur. Berbagai jurusan. Kita mix supaya mereka udah bisa saling kenal, saling interaksi sehingga untuk membentuk startup digital tadi udah sejak awal sudah bisa. Jadi memang
Butuh komunikasi juga berarti anak-anaknya. Iya dong. Kan biasanya kampus itu kan biasanya suka blok-blokan gitu Pak. Kita suka ini grup-grupan ya. Nah ini kita transform culture-nya menjadi culture digital. Kita mix semua dari awal, silahkan saling mengenal. Iya. Karena bisa jadi dari yang asalnya belum kenal bisa jadi partner bisnis nantinya. Betul, apalagi bisa jadi satu tim gitu ya. Itu bisa dikembangkan sejak awal. Ih keren banget untuk startup. Tapi gini Pak, kalau misalkan kita ngomongin startup, kita pasti sering banget dengan dengar istilah inkubasi. Nah, apakah di ARS ini ada program seperti itu? Ya betul. Sebetulnya startup tadi itu adalah inkubasinya yang ada di ARS. Di ARS, ya. Oke. Dari program yang tadi sudah dijelaskan. Betul, ya. Oke. Ini kita sudah mulai rintis dan mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan ini sudah bisa terbentuk inkubasinya itu. Oke, amin. Insya Allah semoga bisa terbentuk. Nah, tapi gini, satu lagi Pak pertanyaan yang mungkin dari pribadi dari saya sih sebetulnya. Kita bicara tentang startup, tentang tim. Lalu di situ ada inkubasi dari mulai perencanaan bisnis, strateginya seperti apa yang akan dijual. Nah, sampai tahap sejauh apa nih startup ini akan membantu sampai tahap mana? Apakah sampai mereka benar-benar sukses atau misalkan hanya sekedar oh ya udah bikin aja, hanya sekedar mewadahi atau seperti apa? Iya. Jadi sebuah startup itu memang perjalanannya kan cukup panjang ya. Betul. Mulai dari ide, kemudian bagaimana dia membuat prototipe produk, kemudian mulai mencari customer dan seterusnya. Seperti itu, betul. Perjalanan bisnis keuangannya pun pasti gitu, pasti dia akan rugi dulu tuh. Betul. Baru setelah itu baru nanti mungkin impas gitu baru untung ya. Iya betul. Nah untuk startup ini kita memang berada di posisi yang paling kiri. Di paling kiri. Iya paling kiri, mulai dari ide, kemudian mungkin bikin prototipe produk gitu ya. Betul. Nah kedepannya itu kita juga bekerja sama dengan semacam inkubator lagi yang tahapannya udah lebih ke kanan tadi. Lebih ke kanan, oke. Jadi kita kerjasama dengan beberapa inkubator yang sudah ada juga, misalnya kepunyaan Telkom, Indigo. Indigo itu ya, itu mereka kan secara rutin membuka batch baru ya, untuk startup baru. Nah kita di universitas ini kita sediakan calon-calonnya gitu ya. Oke. Jadi startup yang di paling kirinya. Nanti kalau begitu udah mulai agak ke kanan itu kita kerjasama dengan inkubator lain. Gitu. Kita mencoba menjadi dasarnya dulu deh. Kita ibaratnya menanam benih dulu. Benihnya kalau udah muncul sedikit ada daunnya 1 atau 2 daun. Nah, kita kerjasama dengan inkubator lain yang tingkatnya lebih tinggi. Oke. Gitu. Karena kan luar biasa gitu Pak. Kita ngomongin startup ini di mata anak-anak atau teman-teman gitu ya, milenial dan generasi Z ini sangat luar biasa. Kebayangnya kan langsung kita bikin startup, bikin satu produk sukses kaya raya. Nah, padahal perjalanannya panjang banget. Luar biasa. Nah, jangan lupa tingkat keberhasilannya juga tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Iya. Oke, karena memang dari tantangannya pun luar biasa Pak ya. Dari internal aja misalkan dari satu tim kadang mungkin kalau nggak kena masalah di luar, dari timnya sendiri kadang suka goyang. Ya. Dari timnya. Tapi justru begini. Oke. Jadi kalau ada pemberi dana begitu ya. Betul. Itu sebetulnya pertanyaan pertama adalah bukan ditanya kamu udah berapa sering sukses, enggak. Tapi udah pernah gagal berapa kali? Iya, karena betul. Untuk menjadi suatu startup yang sukses itu memang harus mengalami kegagalan dulu kan? Betul. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu yang negatif gitu, tapi memang harus dijalani. Iya. Ada tahap atau fasenya ya kegagalan itu memang harus saya dapat dengar quotes juga seperti itu. Habiskan dulu katanya masa gagalmu. Iya. Saya jadi ingat sedikit cerita bahwa dulu saya nyobain bikin studio juga. Ternyata ada ternyatanya karena dulu kita nyoba bikin bisnis ternyata tidak semulus apa yang kita bayangkan. Kadang kita berantem dengan satu tim, kita berantem dengan teman satu kantor juga. Setelah itu diselesaikan, ada masalah di marketingnya, gimana cara menjualnya. Kita semua teman-teman menghasilkan produk kreatif, kadang kendala
nggak ada yang bisa jualan. Nah itu tadi harus ada 3 kan, harus betul. ada hustlernya tadi. Ada hustlernya, berarti benar-benar satu tim ini harus kompleks, semuanya harus ada. Dan semuanya ada di bidang masing-masing. Betul Luar biasa. Semoga teman-teman yang mungkin sudah kepikiran untuk bikin startup atau untuk bikin bisnis langsung aja ke kampus, konsultasi lah, minimal konsultasi dulu, ngobrol dulu, nanti seperti apa kita bantu di ARS. Betul. Oke, seperti itu Pak. Ada lagi dari startup? Barangkali? Itu kayaknya itu saja cukup. Oke, kalau begitu teman-teman, ARS ini memiliki apa ya? Berbagai macam keunggulan yang kita bilang nggak kalah deh dengan kampus yang lain. Gitu nggak kalah ya. Kita mampu kok, kita berani kok bersaing ya. Kayaknya saya sih optimis kita agak leading dikit lah. Oke, kita sudah optimis untuk leading di kancah nasional dan internasional. Amin. Insya Allah. Jadi buat teman-teman, kita nggak akan bisa berkembang tanpa kalian mendukung kita semua. Teman-teman mahasiswa silahkan jangan malu-malu, jangan ragu lagi dengan kampus kalian. Buatlah pribadi kalian menjadi sesuatu atau menjadi pribadi yang baik. Jadilah sesuatu yang bermanfaat dan berguna, dan kampus pun mendukung, dan kampus membutuhkan dukungan kalian juga untuk terus mengembangkan inovasi dan lainnya agar lebih maju lagi. Oke, seperti itu Bapak. Luar biasa. Oke, jadi teman-teman, ini akhir dari segmen 2. Langsung setelah ini kita akan langsung masuk ke segmen 3 tentang obrolan-obrolan santai dan sekalian penutupan dari sesi episode kali ini. Aduh, sampai lupa gua. Apaan? Gua udah nyelonong pergi tadi. Nggak tahu di mana kampusnya. Bang, semangat banget gua nih. Lu main nyelonong aja. Terus gimana cara daftarnya? Sekarang mau kagak usah ribet-ribet, lu harus nyamperin kampusnya. Udah kayak di sekolah aja. Kagak usah ke kampus? Kagak usah beli formulir? Kagak usah. Jadi langsung aja gimana caranya? Langsung aja masuk ke ars.ac.id. Tinggal masuk sini doang nih, ars.ac.id nih. Oh, online lah. Oh, langsung buka aja. Bisa nih. bantuin gua? Gua bantuin lo. Nih, tinggal buka kesini aja nih. Emang bener-bener lu temen gua. Lu sih menyolong aja. Thank you. Aduh, brother. Kita langsung Pak, ini pertanyaannya masih sama dengan Pak Rektor tadi. Iya. Ada sedikit pendinginan, ice breaking lah. Ada sedikit cerita-cerita nih. Nah, Kang Renal gimana? Oh, ini pertanyaannya masih sama. Nah, ada sedikit lucu-lucuan. Nah, gimana nih dari rapid question yang pertama? Ketemu mantan atau ketemu selingkuhan? Kira-kira? Atau jurusan. Jawabannya atau ya. Jurusan jawabannya atau teman-teman. Ada yang mau dijelaskan? Tidak ada? Enggak ada. Aja. Langsung atau clear, gak usah diperpanjang. Oke. Langsung terjebak badai salju atau nostalgia. Wah, kayaknya ada sesuatu. Ini galau nih. Sebetulnya pertanyaan aslinya itu terjebak badai salju atau terjebak di gurun Sahara. Jadi mendingan kedinginan atau mendingan kepanasan? Kalau saya mendingan kedinginan. Mendingan kedinginan? Jadi lebih senang musim dingin? Gini ya, jadi saya kan lama tinggal di Bandung. Betul. Sempat di Jakarta juga lama. Daripada kepanasan di Jakarta, keringetan harus pakai AC. Betul. Mendingan di Bandung. Tapi gak usah pakai AC. Gak usah pakai AC, betul. Berarti cocok Pak. Saya juga mendingan dingin aja. Oke. Next. Nah, naik mobil kena macet atau naik motor kepanasan? Naik mobil kena macet, naik motor kepanasan. Enggak juga lah. Enggak juga. Enggak. Aman, maksudnya masih lancar-lancar aja ya? Jarang macet. Jarang macet. Oh, Bandung lebih aman ya? Relatif lebih aman ya daripada Jakarta. Berarti bersyukurlah yang ada di Bandung karena nggak semacet Jakarta. Oke. Next, nah ini juga mendingan dapat harga diskon tapi harus ngantri atau mendingan nggak ngantri tapi bayar mahal? Oh itu, ya mendingan nggak ngantri tapi diskon. Nggak ngantri tapi diskon, betul. Itu solusi. Sekarang ada online shop ya. Harganya lebih murah, nggak usah ngantri, tinggal nunggu kirim. Iya, digital kan? Digital, betul. Nah, oke. Jadi teman-teman di ARS juga diarahkan buat teman-teman bisnis digital. Jangan malu yang punya e-commerce, online shop.
nanti dibantu sampai sukses. Amin, insya Allah. Oke. Ada lagi? Terakhir, menghabiskan masa tua bersama keluarga atau tetap menjadi pengajar atau dosen? Nih, ini Pak. Kira-kira ini seperti apa? kaitannya sama ini nih. Saya kan sering ditanya tuh, kamu udah pensiun terus ngapain gitu? Nah, saya jawabannya gini, enggak, saya nggak pensiun kok. Nggak saya pensiun. cuman beralih kerja aja gitu. Beralih kerja aja. Dan rasanya setelah di sini rasanya tidak merasakan tua juga, enggak. Tidak merasakan tua. Oke, berarti enjoy dong. Teman-temannya muda-muda semua. Muda semua. Oh, jadi terbawa muda Pak ya. Ya betul. Kadang saya juga ngerasa kalau saya gaul sama mahasiswa, perasaan tuh muda terus gitu. Happy terus. Tapi nggak ada masalah dengan profesi sekarang. Nggak ada. Nggak ada masalah. Nggak ada lah. Enjoy aja berarti Pak. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Ada lagi? Close. Oke, sesi kali ini sudah selesai, ditutup dengan rapid question dan sedikit cerita-cerita yang menarik nih dari Pak Wiseto sebagai Warek bidang kerjasama dan inovasi. Oke, jadi terima kasih banyak Pak. Nanti mungkin di episode berikutnya bakal ada lagi sesi yang mengundang Bapak, pasti ada. Nah, kita bakal ngobrol jauh lebih banyak. Kita bakal ngobrol dari seputar akademis, maupun mungkin ada sesi lebih santai. Nanti kita bakal cerita-cerita banyak tentang ya seputar latar belakang beliau, kehidupan dan lain-lain. Mungkin banyak banget nih kayaknya cerita-cerita menarik yang bisa dibagi buat teman-teman mahasiswa dan kayaknya akan menjadi lebih seru lagi. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah hadir, sudah mengisi. Sama-sama. Oh ya, satu lagi lupa. Closing statement atau ada quotes nggak nih buat teman-teman mahasiswa? Buat teman-teman mahasiswa tetap bersemangat dan gambarlah masa depanmu sendiri dari sekarang. Dari sekarang. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat masa depanmu lebih indah lagi. Terima kasih banyak Pak Wiseto. Saya ucapkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.